بركة وفقد موجع. Sahabatku yang keren Habib Rizik Syihab, juga sayang sekali beliau menolak untuk hadir, katanya dengan alasan Rhoma Irama nggak netral gitu. Kenapa nggak netral? Karena Rhoma Irama telah mendapat kartu anggota dari PWI. Itu telah diberikan bendera bla 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 bla. Ini fitnah nih Beb. Fitnah ini fitnah nih. Proses jangan. Takbir. Sallu ala nabi. Beb, ente bisa aja Beb. Itu namanya penyematan jas atau jaket ormas. Itu sering banget aneh Beb. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Jadi ente nggak usah ngeliat ke situ Beb. Wallahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang Beb. Nah ente bohong nih. Tapi aneh maafin ente Beb. Aneh cinta antum. Datang aja Beb, nanti bawa tuh jaket FPI, ame jaket Rabitul Alawi aneh pakai. Oke? Tapi datang, oke? Biar seimbang Beb. Masya Allah, Habibana. Sekali lagi kepada sahabatku nih Habib Rizik Syihab. Masya Allah, itu udah fitnah aneh nih Beb. Masih getah aja Bang Haji. Bukan. Jangan dendaman sih Bang Haji. Aneh gak pernah dendam orangnya kayak. Gak bersih enggak. Maksud aneh begini Beb. Ini kan yang namanya forum ini. Ternyata forum satu-satunya ya. Podcast satu-satunya. Mungkin ada yang lain saya gak tahu. Yang memberikan ruang untuk kedua belah pihak. Jadi ada mengatakan Rhoma Irama itu seniman, dia nggak ngerti nasab, ngapain bahas nasab? Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengungkapkan pendapatnya. Nah, tolong yang dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Makanya saya undanglah Gus Romel, saya undanglah Habib Taufik sebagai Ketua Rabitul Alawiyah. Kemudian saya undanglah Habib Rizik, bahkan saya sudah mengundang Kiai Habib Lutfi bin Yahya di kantor beliau sebagai One Team Press. Alhamdulillah sudah diterima suratnya, tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Nah, jadi dengan undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini itu kerja saya itu, hai manusia. Bukan ajaran, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Buat rumah. Jadi saya ini justru astagfirullahaladzim membuka ruang untuk yang pro dan yang kontra. Untuk apa? Untuk jelas kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia. Siapa ini Mbak Alwi ini? Kalau turunan Nabi kita cintai habis. Kalau bukan kita cintai juga. Tapi bukan sebagai surya. Begitu, Masya Allah Habibku. Masya Allah, tabarakallah. Karena kalau ente kekeh setelah ente tahu setelah ilmiah, ancamannya dari Allah ngeri, Allah. Ngeri, adzabun azim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngeri juga, haram surga. Coba direnungkan ini. Kita renungkan dan kita bisa bergandengan tangan sebagai sesama muslim, sesama bangsa Indonesia ya.
Itulah tujuan bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya tetap akan ngundang antum Habib Rizik. Tolong bawa jaket FPI karena saya bukan FPI. Ya makanya ketika ada orang bilang, "Ji, ente mau ditegur tuh sama Habib Rizik." Siapa dia menegur gue gitu kan. Kenapa? Saya bukan FPI, Bib. Habib Rizik itu imam besar FPI, bukan imam besar umat Islam. Makanya saya bisa ngomong gitu, ya. Tapi ente sahabat Habib. Oke, saya tunggu antum tetap bawa itu jaket FPI. Kalau sekalian KTP tadi. Apa? KTA. Kalau saya dilantik sama PWI, masa di sini dilantik, Bib? Diberikan enggak lah. Kalau saya dilantik sebagai PWI, pasti ada acara khusus, Bib. Ya enggak? Pelantikan Roma Irama sebagai PWI. Begitu, Bib. Kemana sempetin jaket doang? Gitu. Ya, Bib. Jadi aneh masih berharap antum datang untuk imbangan, Bib. Kita bercanda di sini. Aneh Kiai bercanda. Oke. Nah, ini saya pernah melihat Kiai mengatakan lagu Sebujur Bangkai Roma Irama itu lebih baik, lebih manfaat daripada pidato 70 baik. Ini di mana Kiai? Emang gitu kenyataannya. Dasarnya apa tuh ya? Dasarnya memang kan kita sering melihat ceramah habaib-habaib itu di video-video itu kan begitu. Ya, nah. Halu kan. Katanya siapa aja di Tarim itu orang yang sudah kumisan jadi wali. Lah gunanya untuk masyarakat apa itu? Nggak ada. Kemudian kakek aneh pakai mukoda mi'raj 70 kali ke langit. Nggak, apa bedanya untuk umat? Nggak ada. Kakek aneh bisa nurunin rantai emas dari langit. Apa manfaatnya buat kita? Kagak ada. Dan banyak itu masih kalau bisa diurut 70 tuh Bang Haji. Tapi kalau kita mendengarkan lagu badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya saat dipendam. Insyaallah. Jadi terusin Bang Haji. Jadi maksudnya lagu Sebujur Bangkai lebih bermanfaat untuk didengarkan ketimbang 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat-khurafat itu yang tidak ada manfaat untuk umat Islam kecuali hanya untuk mengunggulkan daripada klan-klan mereka. Apalagi ada sebuah ungkapan dari mereka bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai. Itu ucapan ketika dibawa di dalam meja ilmiah tidak terbukti. Buktinya satu Imaduddin Usman, 70 habaib belum ada yang bisa jawab tesisnya. Tapi Bang Haji, kalau lagu Sebujur Bangkai semua banyak yang akan setuju. Tidak semua, banyak yang akan setuju. Kenapa? Coba di dalam sebuah hadis dikatakan wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian sebagai penceramah, sebagai penasehat. Nah, lagu Sebujur Bangkai itu adalah nasihat. Lagu tentang kematian. Bahkan ada di sebuah saw Bang Haji sebelum nyanyi itu ada ayat Al-Qur'annya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebuah lagu Sebujur Bangkai. Kan ada begitu tuh kan. Ya. Tentunya bagi yang mendengarkan langsung ingat mati itu Bang Haji. Walaupun ketika mereka mengingat mati kakinya masih bergoyang. Mati juga gua, biarin dah goyang dulu. Tapi mereka ingat mati Bang Haji. Walaupun sambil goyang-goyang. Nih pemirsa, dalam rangka ya kenapa saya mengundang beliau kembali? Karena katakanlah ada ya serangan-serangan quote and quote yang berusaha membatalkan penelitian beliau. Makanya beliau saya undang kembali untuk mengkonfirmasi kebenaran ini. Oke, yang keempat nih
kemarin berita ramai nih Kiai sama Gus Abbas katanya ke Gresik mau ceramah, kemudian beritanya viral bahwa Kiai dipersekusi di Gresik. Seperti apa yang sebenarnya, Kiai? Ya, yang saya tahu, saya datang kan dari Saparidawa di Banyumas, Purbalingga, Cilacap. Terus setelah 3 hari saya ke Gresik, yang nggak ada persekusi, yang ada itu saya dikawal sampai ke rumah tuan rumah, kemudian dikasih minuman, kopi pahit dan sebagainya, Bang Haji. Nggak ada persekusi itu. Nah, cuma tahunya itu ketika sudah acara, ngelihat di YouTube, katanya ada di tempat yang agak jauh dari lokasi itu, ada orang-orang datang tuh mau kayak berdemo begitu, Bang Haji. Mau berdemo, kemudian dihalang oleh laskar, karena memang tuan rumah ini Panglima Laskar Jawa Timur. Jadi banyak laskarnya dia itu. Bisa dihalau katanya, kemudian didamaikan oleh dari Polda Jatim, kemudian dari Kapolres di daerah setempat gitu. Jadi saya tidak terlalu tahu persis di luar. Kalau di tempat itu mungkin 10.000 yang hadir, Bang Haji. Karena ini tuan rumahnya Sohibul Haja ini seorang panglima PWI di Jawa Timur, jadi lurah dulunya 2 kali, 2 periode, jadi tokoh masyarakat, dan juga memiliki ambulan 8. Beliau ini namanya Gus Khairi. Ini punya ambulan 8, kasih nama masyarakat tuh, yang mau pergi ke rumah sakit nggak usah bayar tuh. Dia yang nyiapin kendaraannya sejak zaman jadi lurah sampai saat ini, karena beliau juga pengusaha yang lumayan hebat ininya usahanya. Nah, jadi saya tadi lihat di ini, Bang Haji, itu tentang laporan ke Gus Abbas. Jadi Gus Abbas dilaporkan dengan panitia ini Gus Khairi ke polisi. Ke polisi, katanya ke Polda Jatim. Ya, itu kalau saya menyayangkan ya, namanya pengajian kan itu bagian merupakan dari ajaran agama. Sedangkan kita menjalankan ajaran agama itu dilindungi oleh undang-undang. Negara kita memiliki Pancasila sebagai dasar, kemudian bebas bagi seluruh warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Nah, kepercayaannya itu termasuk dalam bagaimana mengekspresikan budaya-budaya yang bersinggungan dengan agama, seperti haul, itu kan acaranya haul. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang. Dan jadi menurut saya apabila acara-acara pengajian itu sampai ada dilaporkan ke polisi dan sebagainya, itu presiden yang buruk untuk negara kita. Nanti akan ada sebuah presiden bahwa negara mengintervensi keyakinan umat beragama untuk menjalankan agamanya secara bebas gitu. Pemirsa, berita ini memang ramai kemarin bahwa ada berita Gus Abbas dan Kiai Haji Imaduddin dipersekusi. Jadi nyatanya memang saya melihat video di sana, memang ribuan itu ya yang masa yang menghadiri. Gitu. Nah, tentunya hal ini saya nggak pernah dengar ketika habaib tabligh kemudian dipersekusi gitu. Jadi inilah maksudnya bahwa ketika pihak Kiai Imad berceramah tabligh harus dilarang. Namun ketika para alim bertabligh dimanapun, it's okay. Nggak ada yang namanya PWI itu melarang, apalagi mempersekusi. Ini juga perhatian buat teman-teman dari Ba'alawi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tidak balance artinya ya kan. Dan nyatanya alhamdulillah beliau memang tidak dipersekusi. Baik, berikutnya, barangkali Kiai masih ada yang last statement untuk disampaikan.
Intinya sama seperti Bang Haji, saya sebagai orang yang meneliti nasab ini pun tidak ada benci kepada para Balawi, tidak ada.